Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar mengenai gerak lurus beraturan dan gerak lurus berubah beraturan yang disingkat dengan GLB dan GLBB. Namun sebelum itu nanti kita akan membahas tentang jarak, kemudian perpindahan, kemudian kecepatan dan juga percepatan. Nah, setelah itu nanti kita baru akan memformulasikan bagaimana persamaan atau rumus-rumus yang ada pada GLB dan yang ada pada GLBB. Jarak itu diberi simbol S. Nah, jarak itu adalah panjang lintasan yang kita tempuh. Seandainya kalian berlari di lapangan, itu ya, di lapangan dari satu ring kemudian ke ring yang satunya yang ada di ujung sana. Nah, jadi jarak itu adalah panjang lintasan dari ring yang pertama dan sampai ke ring yang berikutnya. Itu adalah jarak panjang lintasan yang ditempuh oleh suatu benda. Sementara perpindahan adalah posisi awal dari suatu benda dan posisi akhir dari suatu benda. Misalnya sekarang Mem sedang berdiri di tempat ini, kemudian Mem berpindah 1, 2, 3, 4, 5, Mem berpindah 5 langkah, maka jarak yang ditempuh adalah perpindahan yang ditempuh adalah 5 langkah dari posisi yang awal sampai ke posisi yang akhir. Itu adalah perpindahan. Baik, sekarang kita akan belajar tentang jarak dan perpindahan. Jarak adalah panjang lintasan yang ditempuh oleh suatu benda. Jarak merupakan besaran skalar, artinya besaran yang hanya mempunyai nilai dan tidak mempunyai arah. Sebagai ilustrasi jarak, suatu benda dari tempat A kemudian berpindah menuju ke tempat B, kemudian jarak antara A dan B adalah 100 meter, maka berapakah jarak dari A ke B? Maka jawabannya adalah 100 meter. Karena panjang lintasan yang ditempuh adalah 100 meter. Kemudian ilustrasi jarak berikutnya. Sebuah benda dari tempat A kemudian melintasi sebuah lintasan hingga ke tempat B dan dilanjutkan melintasi lintasan lagi hingga ke tempat C. Jika diketahui dari A ke B, panjang lintasannya adalah 100 meter, dan dari B ke C, panjang lintasannya adalah 10 meter, maka jarak yang ditempuh oleh suatu benda tersebut dari A sampai C adalah 100 meter ditambah dengan 10 meter. Jadi jawabannya jaraknya adalah 110 meter. Ilustrasi jarak berikutnya. Sebuah benda dari tempat A melakukan perjalanan hingga ke lintasan B, kemudian dilanjutkan ke lintasan C dan kembali lagi menuju ke B.
Jadi dari A menuju ke B, kemudian menuju ke C, dan kembali menuju ke B. Jika panjang lintasan AB adalah 100 meter dan BC adalah 10 meter, maka berapakah jarak yang ditempuh? Maka dari A ke B, kemudian dari B ke C, dan dari C ke B kita tambahkan semua, karena jarak adalah panjang lintasan yang dilalui oleh suatu benda. Maka 100 meter ditambah dengan 10 meter, kemudian ditambah lagi dengan 10 meter. Dari A ke B tambah B ke C tambah C ke B. Maka jawabannya adalah 120 meter. Kemudian ilustrasi jarak berikutnya. Suatu benda dari posisi A kemudian melakukan perjalanan ke posisi B, kemudian melakukan lagi perjalanan ke posisi C. Dari C benda kembali menuju ke B, kemudian dari B benda kembali lagi menuju ke posisi A. Jadi bendanya bergerak mulai dari A ke B ke C, kemudian ke B lagi dan bergerak ke A. Jadi dari titik awal kembali ke titik awal. Jika AB 100 meter, kemudian BC adalah 10 meter, maka berapa jarak yang ditempuh benda tersebut? Maka jawabannya, kita harus menambahkan semua panjang lintasan yang dilalui oleh si benda. Mulai dari A, kemudian ke B, kemudian ke C, kemudian ke B lagi, dan ke A lagi. Maka jawabannya adalah 220 meter. Kemudian berikutnya kita akan belajar tentang perpindahan. Perpindahan adalah jarak terpendek dari posisi akhir dan posisi awal suatu benda yang bergerak. Perpindahan merupakan besaran vektor. Besaran vektor adalah besaran yang punya nilai dan arah. Ilustrasi perpindahan. Suatu benda bergerak dari A, kemudian bergerak menuju ke B dengan panjang lintasan 100 meter, maka berapa perpindahan yang dialami benda tersebut? Maka posisi awal dan akhirnya adalah 100 meter, jadi perpindahannya adalah 100 meter. Kemudian ilustrasi perpindahan berikutnya. Suatu benda dari posisi A kemudian bergerak menuju posisi B, kemudian dilanjutkan bergerak menuju ke posisi C, dan kembali lagi ke posisi B. Jadi kalau dilihat panjang lintasan yang dilalui oleh si benda adalah dari A ke B, kemudian dari B ke C, dan dari C ke B. Namun perpindahan itu adalah posisi akhir dari jarak terpendek dari posisi awal dan posisi akhir. Maka posisi awalnya di A dan posisi akhirnya adalah di B, sehingga perpindahan yang dialami oleh benda tersebut adalah panjang lintasan AB, yaitu 100 meter. Kemudian ilustrasi perpindahan berikutnya. Suatu benda bergerak dari A menuju ke B, kemudian bergerak lagi dari B menuju ke C, kemudian bergerak dari C menuju ke B, dan dilanjutkan bergerak lagi dari B menuju ke A. Dari AB 100 meter dan BC 10 meter. Benda bergerak dari A ke B ke C ke B kemudian kembali ke A. Karena perpindahan adalah jarak yang terpendek, maka dari A kembali ke A. Jadi perpindahannya 0.
jarak dibagi waktu, sementara kalau kecepatan itu adalah perpindahan dibagi dengan waktu. Baik, sekarang kita akan belajar tentang kelajuan dan kecepatan. Kelajuan adalah memiliki simbol V yang artinya besarnya nilai kecepatan itu sendiri. Keseluruhan jarak dibagi dengan interval waktu pergerakan benda tersebut. Kemudian kelajuan merupakan besaran skalar yang hanya memiliki nilai dan tidak memiliki arah. Memiliki rumus V sama dengan S dibagi T. V adalah kelajuan satuan meter per sekon, S adalah jarak meter, dan T adalah waktu sekon. Kemudian pengoperasian rumus kelajuan itu bisa digunakan segitiga ajaib dengan tanda bagi dan tanda kali. Kemudian karena S berada di atas per, maka S itu ditaruh di atas, kemudian V dan T di bawah. Apabila ingin mengetahui salah satu, mencari S, maka S-nya ditutup, yang kelihatan V dan T, maka S sama dengan V kali T. Kemudian kalau mencari V ditutup dan kelihatan S dibagi T. Contoh kelajuan. Suatu benda pada posisi A kemudian bergerak menuju ke posisi B, kemudian bergerak lagi menuju ke posisi C. Jika diketahui A dan B itu memiliki panjang lintasan 100 meter, B dan C adalah 20 meter, sementara pergerakan tersebut ditempuh dalam waktu 5 sekon, maka berapakah kelajuannya? Kelajuannya itu sama dengan V sama dengan S dibagi T. Di sini jarak adalah panjang lintasan benda, maka dari A ke B ditambah dengan B ke C, maka 100 ditambah 20 dibagi waktu 5, hasilnya 24 meter per sekon. Kemudian kecepatan. Kecepatan juga memiliki simbol V, sama seperti kelajuan. Namun kecepatan adalah besaran vektor yang menunjukkan seberapa cepat benda itu berpindah dalam interval waktu tertentu. Kemudian kecepatan merupakan besaran vektor ya yang memiliki nilai dan juga memiliki arah. Rumus kecepatan dan kelajuan juga sama, yaitu V sama dengan S dibagi dengan T. Hanya berbeda keterangannya. Jika di sini V kecepatan satuannya meter per sekon, S perpindahan satuan meter, dan T adalah waktu satuannya sekon. Kemudian ini juga bisa digunakan segitiga ajaib sama seperti pada kelajuan dengan tanda bagi dan kali, kemudian S, V, dan T. Jika ditanya S ditutup, kelihatan V dikali T. Jika ditanya V, maka S dibagi T. Dan kalau ditanya T, maka T-nya ditutup. Kemudian yang terlihat adalah S dibagi V. Itu adalah dalam mengoperasikan rumus sederhana dari kecepatan. Kemudian contoh kecepatan. Sebuah benda dari posisi A berpindah menuju ke posisi B, kemudian berpindah lagi atau bergerak menuju ke posisi C. Jika A dan B memiliki panjang lintasan 4 meter dan B dengan C memiliki panjang lintasan 3 meter, maka berapakah kecepatan benda tersebut? Untuk mengerjakan ini, karena kecepatan itu rumusnya adalah perpindahan dibagi waktu, maka kita harus mencari perpindahan terlebih dahulu. Berbeda dengan kelajuan. Kalau kelajuan bisa langsung AB ditambah dengan BC atau 4 ditambah dengan 3. Namun kalau kecepatan kita harus mencari lintasan terpendek yang ditempuh oleh pergerakan benda tersebut, yaitu dari lintasan A menuju ke C. Maka kita harus menggunakan persamaan Pythagoras untuk mencari panjang lintasan tersebut.
yaitu C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Maka kita bisa memasukkan nilainya. C sama dengan akar 4 kuadrat ditambah 3 kuadrat. C sama dengan akar 25 dan hasil dari akar 25 adalah 5. 5 meter tersebut merupakan perpindahan yang dialami benda dari pergerakan A menuju ke C. Kemudian setelah itu baru kita masukkan ke dalam rumusnya. V sama dengan S dibagi T. S adalah perpindahan. Perpindahannya 5 dan T adalah waktunya 5. Maka kecepatan yang diperoleh dari pergerakan benda tersebut adalah 1 meter per sekon. Kemudian percepatan. Percepatan itu adalah suatu perubahan benda yang bergerak atau berubah kecepatannya secara beraturan. Bisa kecepatannya itu berubah secara perlahan-lahan kemudian menjadi makin cepat, atau perubahan dari kecepatan yang tadinya cepat kemudian perlahan-lahan menjadi lebih lambat. Nah, itu juga disebut dengan percepatan. Namun jika kecepatan yang perlahan-lahan itu, kalau kecepatan yang perlahan-lahan kemudian menjadi lambat, itu disebut dengan perlambatan. Contoh percepatan, jarum pada speedometer semakin cepat mengarah ke kanan, berarti kendaraannya mengalami percepatan. Kemudian speedometer jarumnya mengalami penurunan ke kiri hingga lama-lama menjadi berhenti. Ini adalah contoh perlambatan. Sekarang kita akan membahas secara lebih detail bagaimana perbedaan antara GLB dan juga GLBB. Nah, kita akan bahas bersama. Karena kalian tidak bisa bertanya secara langsung, maka tolong disimak dengan baik apa yang akan Mem sampaikan pada penjelasan berikutnya. Yuk, pembahasan ini Mem akan langsung menjelaskan secara rinci dan mudah tentang GLB dan juga GL. GLB dan GLBB, gerak lurus beraturan dan gerak lurus berubah beraturan. Perbedaan GLB dan GLBB. Pada GLB, kecepatan yang dihasilkan konstan atau tetap sehingga tidak memiliki percepatan atau sama dengan 0. Pada GLBB, kecepatannya berubah secara beraturan sehingga percepatannya tetap atau konstan. Grafik pada GLB dan GLBB. Grafik pada GLB ada 3. Yang pertama, hubungan antara S dan T ditunjukkan linier. Kemudian yang kedua, grafik antara V dan T, kecepatan dan waktu, grafiknya mendatar karena kecepatannya konstan. Kemudian yang ketiga, grafik antara A dan T tidak memiliki percepatan karena kecepatannya konstan. Jadi pada GLB tidak ada grafik percepatan. Grafik GLBB, yang pertama antara S dan T, kurvanya melengkung ke atas. Yang kedua antara V dan T, grafiknya naik linier. Kemudian yang ketiga A dan T, karena percepatannya tetap maka grafiknya antara A dan T itu konstan, besar percepatannya. Nah, ini adalah grafik antara GLB dan GLBB. Kemudian rumus pada GLB dan GLBB. Rumus pada GLB ada 1, yaitu S sama dengan V dikali T. S adalah jarak dan V kecepatan, T adalah waktu. Dihitung dengan menggunakan segitiga ajaib, S, kemudian V dan T dengan tanda bagi dan kali. Jika ditanya S yang ditutup sehingga kelihatan
V dan T, maka rumusnya S sama dengan V kali T. Kalau ditanya V, V-nya ditutup sehingga rumusnya akan terlihat V sama dengan S dibagi T. Ini adalah rumus pada GLB. Pada GLBB rumusnya ada 3. Yang pertama, VT sama dengan V0 tambah A kali T. A adalah percepatan dan T adalah waktu atau sekon satuannya. Kemudian yang kedua, VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat ditambah 2 kali A kali S. VT adalah kecepatan akhir, S adalah jarak, V0 adalah kecepatan awal. Dan yang ketiga, S sama dengan V0 dikali T ditambah setengah dikalikan dengan A dan dikalikan dengan T kuadrat. V0 tadi adalah kecepatan awal, kemudian VT adalah kecepatan akhir, A adalah percepatan. Baik anak-anak, sekian materi tentang gerak GLB dan GLBB yang bisa Mem sampaikan kepada kalian. Semoga pembelajaran kita hari ini dapat berguna untuk kalian nantinya, dan semoga apa yang sudah Mem sampaikan itu bisa bermakna dalam kehidupan kalian sehari-hari. Sampai jumpa untuk di pertemuan kita yang berikutnya. Bye-bye.